Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, dengan saya sendiri Diana Azahra, Tetuko Wahyu Utomo, Muhammad Rizky Abdillah, Ibnu Farhan, dan Ferdi Fadriansyah. Di sini kami akan mendemokan dan menjelaskan sintaks dari tugas besar yang telah kami buat. Yang pertama, pada register view, pada line 48 sampai 58, pada bagian view ini, sistem akan membaca inputan user apakah email yang diinputkan adalah email baru. Jika tidak atau email telah terdaftar, maka akan memunculkan alert dialog sebagai penanda bahwa user harus menggunakan email lain yang belum terdaftar. Dan jika kondisinya email tersebut belum terdaftar, maka user akan menuju ke langkah selanjutnya. Kemudian pada bagian view login, pada line 51 sampai dengan 60, di sini sistem akan mengecek apakah inputan yang dimasukkan oleh user itu benar. Jika benar, maka akan langsung masuk ke halaman aplikasi, yaitu pada bagian home. Jika salah, maka akan mengeluarkan alert dialog yang berisi error, di mana salah satu dari inputannya, baik itu password ataupun username dari email user itu salah. Baik, seperti ini demo jika inputan dari user itu benar dari email maupun password-nya. Oke, baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Diana. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian homepage. Nah, di sini bagian saya itu membuat video dan Firebase juga. Itu bisa scroll ke bawah, Ki, untuk bagian Android-nya. Di sini saya membuat sebuah video player, yaitu menggunakan sebuah package yang bernama Ciwei sama video player. Nah, dapat dilihat pada line ini, apa namanya? Dapat dilihat pada baris ke-511, yaitu menampilkan sebuah video yang itu dikontrol oleh Ciwei controller. Bisa di-scroll ke line 511. Oke, itu dapat lihat yaitu sebuah teks video untukmu. Jadi videonya ini dikontrol oleh Ciwei, yang kontrolnya itu Ciwei controller. Dapat dilihat. Oke, kemudian di sini kemudian saya membuat sebuah text field, yaitu mengirim sebuah catatan atau note. Dapat dilihat pada line 262. Nah, dapat terlihat. Nah, itu artinya user mempost catatan ke Firebase. Oke, next, kemudian catatan harian bisa dilihat. Klik yang di Android aja langsung catatan harian. Nah, di sini tuh di sini misalnya user melakukan post data. Jadi ketika text field itu diisi, kemudian terisi di daftar catatan ini. Oke, next.
ke yuk berzikir. Nah, yuk berzikir ini menggunakan SQLite. Jadi misal kita inputkan 1, maka akan muncul. Nah, itu berada pada line zikir. Sebentar. Berada pada line 321. Oke. Kemudian dapat dilanjutkan oleh teman saya. Oke, pada bagian selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dari kelas main from dpicker. Oke, untuk pada baris 1 sampai 8 ya, bisa dilihat saya menggunakan banyak package yang cukup banyak dan terdapat beberapa package yang esensial. Contohnya seperti Cloud Firestore yang berfungsi untuk menyimpan data ke Firebase. Kemudian selanjutnya ada Shared Preference untuk menyimpan data ke internal ya. Kemudian yang selanjutnya ada Google Maps Clutter untuk menampilkan maps menggunakan Google Maps API. Dan yang selanjutnya ada library geolocator yang berfungsi untuk mendapatkan latitude dan longitude dari GPS device ya. Oke, untuk mempercepat waktu, saya akan menjelaskan hal yang menurut saya penting ya. Langsung ke baris 24. Nah, pada baris 24 ini, pada kelas myFromPage diinisialisasi object collection reference untuk mengakses koleksi ke mood ya di Firebase seperti yang ini, history yang terakhir ya. Kemudian pada baris 27, nah terdapat metode ya get email from set preference yang digunakan untuk mendapatkan nilai email dari set preference yang sudah di-save. Nah, bisa dilihat history mode-nya akan menampilkan hanya history mode yang dilakukan tadi login ya, dari login tadi. Oke, untuk selanjutnya pada baris 32 sampai 66 ya. Nah, pada kode ini diinisialisasi variabel map controller untuk mengontrol Google Maps ya. Map controller ini untuk mengontrol Google Maps. Kemudian dan marker yang berfungsi untuk menambahkan penanda pada peta ya, yang ini ya, memberikan penanda pada peta. Dan metode add marker digunakan untuk maksud saya get current location digunakan untuk menambahkan marker pada peta. Mendapatkan lokasi saat menggunakan geolocator tadi ya, dari library geolocator dan menambahkan marker pada peta ini ya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Lismud. Bagian Lismud silakan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang list mode. Pada di sini itu saya membuat dua tampilan, yaitu main list mode sama detail list mode. Nah, pada tampilan yang di kanan itu terdapat itu adalah main list mode. Awal-awalnya tuh kita harus menginisiasi sebuah Firestore untuk mengget suatu data-data yang ada di Firebase itu semua. Nah, yang di get-nya itu adalah sebuah tabel mode yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian cara mengambil data-data yang sudah diinputkan oleh teman saya sebelumnya itu menggunakan indeks ya, indeks dari stream builder yang telah dibuat pada line 103 11 sampai 103. Nah, di sini tuh kita ambil data indeksnya sesuai yang ada di Firebase itu sendiri. Jadi sesuai urutan dari 0 sampai sesuai jumlah yang diinputkan gitu. Dan kemudian boleh kalau delete dia akan menghapus sesuai indeks yang akan ditampilkan oleh sesuai indeks yang ditampilkan yang tadi gitu. Bisa ditekan list semua nggak?
yang di bagian pojok kanan. Nah, sini tuh terdapat details. Sini harusnya menampilkan semua yang telah diinputkan. Misalnya diinputkannya itu ada 10, maka akan menampilkan 10. Karena saya di sini tuh memakai count gitu. Count-nya itu sesuai dengan yang ada di Firebase itu sendiri. Mungkin dari saya cukup, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya setting page ya. Untuk setting page sendiri sesuai di tampilan itu ada open image, open camera, ada foto profil, ada username. Lalu ada setting untuk profile, time color, language, logout, dan background execution. Oke, untuk codingannya sendiri, untuk baris ke-1 hingga 11 itu untuk import library dan import file share-nya. Selanjutnya untuk baris ke-14 hingga 14, 14 hingga 27 itu mendefinisikan setting page view yang merupakan turunan dari stateful widget-nya. Saya tidak akan berlama-lama. Untuk baris ke selanjutnya 24 hingga 49 itu berfungsi untuk mendefinisikan setting page view state yang merupakan turunan dari state setting page view yang berfungsi untuk mengelola status dari halaman pengaturan. Selanjutnya, pada baris 51 hingga 55 itu ada variabel image dengan tipe file yang digunakan untuk menyimpan file gambar yang dipilih. Lalu pada baris 57 hingga 69 itu mendefinisikan get image yang akan dipanggil waktu memilih gambar dari galeri, dan ini digunakan menggunakan image picker untuk memilih gambar dan mengupdate variabelnya. Pada baris seperti tampilan berikut. Lalu selanjutnya pada baris ke-7, 71 hingga 83 itu mendefinisikan metode get kamera. Itu untuk penggunaan kamera. Bisa dicontohkan? Seperti itu untuk get kameranya. Saja pada baris 85 hingga 90 itu mendefinisikan variabel email value dengan tipe string yang digunakan untuk menyimpan nilai email. Lalu selanjutnya itu dapat menampilkan username. Lalu pada baris ke-99 hingga 104 itu mengimplementasikan metode initState yang dipanggil saat halaman ini pertama kali dimuat. Metode ini memanggil load value untuk memuat nilai email menjadi itu, username. Lalu terakhir pada baris ke-236 hingga 243 itu mengimplementasikan metode load value yang memuat nilai email pengguna dari set preference menggunakan setPref.getString string KA. Setelah itu metode ini memanggil state dengan memanggil setState. Mungkin itu saja dari saya dan teman-teman saya. Lalu bisa di log out untuk keluar aplikasinya. Mungkin itu saja. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.